Kalau saya nanti meluruskan tentang sejarah penyalipan, ya akan jadi guncangan iman yang hebat. Ya udah, silakan kita bicara tentang sejarah penyalipan. Sejarah apa yang, sejarawan mana yang kau pakai tentang penyalipan? Silakan. Sejarawan mana yang kau pakai? Ditanya apa jawab apa? Ustaz. Boleh nggak berwudu bekas kotoran anjing itu, boleh nggak? Kalau belum merubah sifat dari air, misalnya air itu belum tercemar oleh baunya atau belum tercemar rasanya, itu masih dalam standarisasi suci. Oke, kalau belum tercemar berarti, kalau sudah tercemar berarti standarisasinya tidak suci. Ya kan kita kan punya hidung tuh. Sabar, ada yang typing. Ilham baru kelar ya, baru selesai ya. Bukan, tadi mati lampu, kelar akhirnya. Jangan sampai ada yang sengaja mati meteran. Ayo lanjut. Tegang. Nggak ada. Nggak ada tuduh-tuduhan kayak gitu. Oke, canda loh Ilham. Kamu ini kayak tahu saya aja dari dulu. Saya tanggapi kayak gitu. Peluklah tubuhku. RK. Jadi asal RK kan itu kan video kamu. Peluklah tubuhku, kecup keningku. Jika sudah tercemar, apakah boleh diambil wudhu itu? Ya parameternya sudah saya kasih tahu, simpel aja. Kalau dia belum merubah rasa dan belum merubah aroma, insya Allah yakin, ya itu masih dalam parameter suci lah. Ustaz, bolehkah kita berwudu dari sumur bid'ah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalam bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk? Rasulullah menjawab, air itu suci katanya. Parameter Rasulullah ini bagaimana? Kok dia mengatakan air itu suci? Ini parameter Rasulullah gimana? Kan kita bicara parameter kan? Ya. Ilham dari tadi kan berbicara parameter. Nah ini parameter Rasulullah ini gimana? Ini bolehkah kita kotoran haid, bangkai anjing, dan juga sesuatu yang berbau busuk? Rasulullah menjawab air itu suci. Nah ini parameternya Rasulullah ini apa nih? Silakan. Apa yang kau jawab? Kau terdiam dari tadi. Sifatnya enggak. Kau bilang, saya tanya. Berubah. Parameter dari Rasulullah ini apa? Ya justru, ya pasti dia lebih tahu. Iya, makanya saya tanya. Pengetahuan Rasulullah tentang parameter air yang bersih sehingga dia mengatakan itu suci, walaupun ada yang mengatakan sumur itu sudah dilemparkan kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Berbau busuk tidak mungkin tidak busuk dong. Berbau busuk pasti busuk. Berbau busuk pasti busuk. Tidak mungkin berbau busuk tidak busuk. Kan itu kan kata-kata. Ya, Rasulullah menjawab air itu suci. Nah, bagaimana parameternya Rasulullah? Malah di situ sesuatu yang berbau busuk. Parameternya dari mana sehingga bisa mengambil wudhu di air di sumur bid'ah? Mari kita bahas sanitasi. Saya juga nanti kalau menerangkan kan nggak kamu aplikasikan, nggak kamu praktekkan dalam. Saya ambil wudhu. Bukan beragama kamu kan nggak kamu. Saya ambil wudhu. Kamu jangan mengklaim saya ambil wudhu. Ya, jangan bilang kau saya tidak ambil wudhu. Saya ambil wudhu. Ya, jangan bilang ketika saya mau sholat jam 6, ketika saya mau sholat jam 3 sore, saya mau sholat jam 12 siang, saya ambil wudhu. Iya, saya mau sholat tahajud, saya ambil wudhu.
Jangan bilang saya tidak ambil wudhu, saya ambil wudhu, tapi saya ambil wudhu di air yang bersih. Apalagi makanya Kamu nggak jawab, lalu mau bilang apa lagi? Gimana sih, Ustaz? Aduh, kau kan bahas parameter. Udahlah, aku sampai lapar loh, Ustaz. Sampai lapar aku nih, Ustaz. kalau hal seperti itu sudah saya jelaskan, untuk apa lagi ditanyain? Sedangkan itu pun nggak akan kamu aplikasikan dalam kehidupan keberagaman kamu. Saya aplikasikan tentang wudhu dalam kehidupan keberagamaan aku loh. Jangan kau bilang saya tidak mengaplikasikan. Ketika sebelum Islam itu wudhu, Katolik duluan wudhu. Seperti loh, bukan bakas. Sebelum Islam itu ambil wudhu, Katolik, Ortodoks dan lain-lain sudah ambil wudhu. Jadi kamu jangan bilang Islam itu duluan ambil wudhu. Makanya saya menanyakan, mengapa Islam ambil wudhu ini? Parameternya apa? Di sini sesuatu yang berbau busuk. Lalu Rasulullah air itu suci. Nah, parameter Rasulullah mengatakan air itu suci dari mana parameternya? Ayo. Ya, informasi berbau busuk itu kan hanya kamu dengar. Kalau Rasulullah kan sudah dia yang langsung mengeceknya. Iya, makanya saya tanya, apakah ada informasi dari Rasulullah tentang air yang suci itu parameter? Walaupun di situ bilang berbau busuk, parameternya apa, Ustaz? Itu pertanyaan saya. Parameternya apa? Semua muslim yang mengambil air wudhu itu sudah pasti tahu parameternya. Jadi nggak usah kamu pertanyakan lagi. Itu iya, sekarang kita lagi berbicara konteks. Konteks dalam hadis Abu Daud 60. Diskusi ini tidak akan membawa kamu kemana-mana. Kamu tidak bisa menggali ilmu dari pertanyaan itu. Nah, saya menggali ilmu karena saya pun berwudu. Saya berwudu, saya tidak mau dong mengambil wudu dalam sesuatu yang ada kotoran haid, bangkai anjing. Saya tidak mau dong sesuatu yang berbau busuk. Nggak mau dong saya ambil wudunya di situ. Ya kan? Saya nggak mau berambil wudhu di situ. Saya mau ambil wudhu di tempat yang betul-betul bersih. Karena air yang kita wudhu itu melambangkan kesucian. Saya harus kumur-kumur air itu. Iya, sekarang bagaimana kamu ambil wudhu, kamu kumur-kumur air itu? Air itu berbau busuk dari bangkai anjing. Nah, makanya saya tanya, parameter Rasulullah mengatakan air itu suci itu dari mana? Saya sudah jelaskan, Rasulullah itu adalah keteladanan. Jadi seandainya itu dicontohkan oleh Rasulullah, ya itu tentu kami taati. Kamu ingin menyentuh tangan Allah nggak? Waduh, saya kan sudah bilang, semua parameter yang kamu sampaikan, pertanyaan itu tidak proporsional. Kamu ingin menyentuh tangan Allah atau tidak? Pertanyaan saya, Ustaz. Kita itu di dimensi ruang dan waktu. Saya lagi bahas tentang Allah. Iya. Kenapa? Kamu ingin menyentuh tangan Allah nggak? Nah, terus apa? Lanjut. Narasi bukan aja. Mau atau tidak? Lanjutkan sampai kamu menyentuh pertanyaan. Saya udah mau atau enggak kamu menyentuh tangan Allah? Saya akan diam setelah kamu menyentuh pertanyaan. Kalau kamu menyentuh pertanyaan, saya masih. Siapa menyentuh Hajar Aswad menyentuh tangan Allah? Itu pertanyaan itu lahir dari apa sumbernya? Ini apa? Ini hadis depan ini. Sirahkah? Hadiskah? Lihat hadis. Hadis siapa? Ada hadis Ibnu Majah. Kalau saya buka datanya, ini hadis Ibnu Majah kalau nggak salah nih. Ya ini. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pojok Hajar Aswad ini? Atta mengatakan Abu Hurairah yang menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya, maka ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Ini kan Asmaul Husna. Nah, makanya saya tanya, kamu ingin menyentuh tangan Allah enggak? Itu termasuk tubuh Syiah bukan? Itu kamu tanya, kamu mau nggak menyentuh tangan Allah? Rasulullah itu yang ditinggalkan, wasiat yang ditinggalkan yaitu kitabullahi wa sunnata rasuli. Jadi sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasulullah. Nah, kalau kamu mempertanyakan tentang hadis, ya hadis itu sifatnya relatif. Dia diperkuat tidak oleh Al-Quran. Hadis itu sifatnya sekunder, hadis itu bukan sifatnya primer. Tanyakan aja tentang narasi Al-Quran, teks-teks dalam Al-Quran.
Bahkan mencium hajar aswad pun tidak masuk dalam rukun haji. Kamu kapan bertobat sih? Kayaknya kamu sedikit lagi jadi ini loh. Apa? Jadi apa? Kamu jadi ateis loh dikit lagi serius. Nggak mungkin. Beneran, kamu dikit lagi ateis loh, saat beneran. Saya itu sudah menemukan kebenaran yang tidak mungkin lagi goyah. Di dalam Al-Quran itu sesuatu yang otoritatif dan tidak bisa tidak, itu harus saya imani. Iya, Al-Quran itu informasi yang otoritatif mengikat saya karena saya sudah tahu, saya sudah menganalisa pernyataan-pernyataan Al-Quran itu semua memperkuat kenyataan. Kenyataan apa? Ya saya sudah tadi bilang itu realita jagat raya itu diceritakan semua di dalam Al-Quran. Sebelum Al-Quran ngomong kayak gitu, Alkitab udah ngomong kayak gitu. Kenapa harus Al-Quran tulis lagi di abad ke-7? Alkitab tidak memiliki kualitas, sangat jauh kualitas sebagai kitab suci. Ya, kalau sangat jauh menilai suatu kitab dari kitab suci, berarti ini berbicara tentang sesuatu yang ilmiah. Benar? Ya. Seilmiah apa Al-Quran itu? Apakah Al-Quran berhubungan dengan fakta sejarah? Fakta sejarah apa yang tertulis dalam Al-Quran yang bicara tentang sejarah? Al-Quran tidak bergantung pada sejarah karena kenyataannya Al-Quran berurusan. Katanya ilmiah, Ustadz. Sekarang kalau ilmiah kenapa tidak bergantung secara sejarah? Jangan standar ganda dong. Tadi kamu ngomong Al-Quran itu sesuai sealam jagat raya ini. Tentunya kalau sealam jagat raya ini, tentunya Al-Quran itu berdampingan dengan sebuah sejarah. Ya kan? Pasti tercatat dalam sejarah dan lain-lain. Nah, sejarah yang terkonek dengan Al-Quran ini apa? Satu aja dah. Ya, sejarah-sejarah tentu keteladanan Nabi. Contohnya, ya, Yesus ketika dia naik ke surga ada artefak-artefak sejarah-sejarahnya, fakta-faktanya, itu kan membuktikan bahwa dia pernah membangkitkan orang mati, ada fakta sejarahnya. Itu kan ada semua. Yesus mati di atas kayu salib, ada fakta sejarahnya, ada bentuk-bentuk fisiknya secara arkeolog ada. Nah, Al-Quran ini ada nggak? Bisa nggak dibuktikan secara ilmiah, Ustaz? Kalau saya nanti meluruskan tentang sejarah penyalipan, ya akan jadi guncangan iman yang hebat. Ya udah, silakan kita bicara tentang sejarah penyalipan. Sejarah apa yang sejarawan mana yang kau pakai tentang penyalipan? Silakan. Ya. Tentu penyalipan itu dasar. Sebelum kamu berbicara, saya bilang dulu sejarawan mana yang kau pakai dalam. Jadi RK saya berdasarkan sejarawan mana yang kau pakai? Ditanya apa jawab apa? Ustaz, ambulans ini kayaknya ini teman-teman. Sejarawan mana yang kau pakai? Saya akan menyampaikan beberapa data, tapi kalau data itu kamu tolak, iya, data sejarawan mana yang kau pakai? Tunjukkan dulu. Oke. Tentang penyalipan itu data sejarawan apa? Atau hadis aja lah, hadis. Oke, kita lagi baca hadis. Hadis apa yang menyampaikan tentang kematian Yesus? Silakan. Dasarnya di Quran surah An-Nisa 157, 158. Solo dalil lagi itu, solo dalil itu capek. Tunjukkan hadis, coba hadis. Tegas dinyatakan bahwa ada enggak hadis yang mengatakan yang telah menceritakan kepada ini, ada enggak? Coba. Hadis, coba tunjukkan satu hadis. Untuk apa saya menukil hadis ketika saya enggak bahas soal Al-Quran? Kalau bukan sejarawan, hadis ajalah. Hadis itu kan telah menceritakan kepada ini bahwa Isa itu tidak mati, melainkan telah menceritakan kepada ini. Nah, kalau bukan sejarawan, hadis saja satu. Silakan. RK, dengarkan saya ya kalau saya menjelaskan. Di sini dasar utama saya
yang menyampaikan bahwa penyaliban itu sesuatu yang tegas dinyatakan oleh Al-Quran, itu sesuatu yang tidak terjadi. Maka supaya diskusi ini maju ke depan, pembuktiannya yang kamu tuntut kepada saya, apa buktinya bahwa Yesus tidak disalib? Seperti itu. Yesus itu disalib, bukan tidak disalib, saudara-saudara Islam. Ini mau saya buktikan, kan? Saya tanya tadi sejarawan mana yang mengatakan Yesus tidak disalib? Supaya pernyataan statement dalam Al-Quran itu bisa ada pendukungnya. Fakta sejarah mendukung pernyataan An-Nisa 157 itu. Kamu mengimani Injil? Jangan lari ke dulu Injil. Sebagai bukti bahwa Allah kamu itu, gini, sebagai bukti bahwa Allah kamu itu mengawali sejarah gitu. Allah kamu mengawali sejarah, berarti sejarah itu harus sejalan dengan pernyataan Allah dalam An-Nisa 157. Tunjukkan satu sejarawan yang hidup pada abad 1 atau abad 2, abad 3 yang dekat-dekat situ yang mengatakan Yesus tidak disalib. Silakan. Saya tunjukkan ya. Ya, sejarawannya, berarti nama ya. Nama sejarawannya siapa? Karena tahu ini, Jangan lari ke Alkitab dulu, saya tanya sejarawan. Jangan membenarkan pandangan kamu lewat Alkitab, Ustaz. Saya tanya sejarawan, kamu lari ke Alkitab. Sakit memang saya bilang kamu, Ustaz. Kalian sakit saya bilang. Sakit kalian beneran sakit. ini bukan. Saya tanya, ya, saya tanya adalah fakta sejarawan, itu belum selesai kau baca. Fakta sejarawan mana yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan? Itu loh, Ustaz. Yesus memang tidak disalib. Ya udah, saya tanya sejarawan mana? Nih, lihat ya. Jangan kau ambil Alkitab karena kau tidak tahu Alkitab, Ustaz. Dia tidak disalib, tapi dia Aduh, ginilah kualitas ini RT 6 nih teman-teman beneran. Inilah kualitas dari RT 6 beneran teman-teman ya. Ditanya apa, jawab apa. Kita kan nggak sanggup jawab. Jika Allah itu menuntun jalannya sejarah, tentunya statement dalam An-Nisa 157 itu sejalan dengan jalannya sejarah. Itu maksudnya. Nah, sejarawan mana yang mengatakan Yesus tidak disalibkan? Ataukah ada hadis yang mendukung itu? Saya kasih pertanyaan lagi untuk buka pikiran kalian. Jika ada hadis yang mengatakan Yudas yang disalibkan, pernyataan orang yang menceritakan hadis itu telah menceritakan dari ini kepada ini, kepada ini, ya. Orang yang menceritakan dari awal itu apakah hidup di abad pertama yang menyaksikan langsung? Sehingga pernyataan hadis itu sejalan dengan statement An-Nisa 157. Simple loh analoginya.